Berapa banyak percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan saudara. Siapa yang percaya kalau Tuhan hadir malam hari ini juga, kuasanya akan dilepaskan dan Anda akan terima mujizat dari Tuhan. Dua tangannya tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali beberapa minggu terakhir ini, yaitu pada minggu ketiga bulan September ini, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang sangat spesial sekali. Judulnya adalah Supernatural Debt Cancellation, atau penghapusan hutang secara supernatural. Ada banyak orang kalau bicara tentang keuangan, bicara tentang pelunasan hutang, hanya mampu berpikir bahwa itu terjadi, bisanya terjadi secara natural. Tapi saya mau ngomong sama saudara malam hari ini, Tuhan sanggup selesaikan semuanya secara supernatural. Amin. Yang namanya pelunasan hutang, yang namanya penghapusan hutang bisa terjadi secara natural, juga secara supernatural. Buat saudara yang hari ini merasa, saya nggak punya hutang kok Pak, no problem. Saya percaya akan ada supernatural financial breakthrough. Akan ada terobosan keuangan supernatural Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sama seperti kesembuhan. Kalau kita bicara tentang kesembuhan, kita bisa alami kesembuhan itu melalui natural, dengan cara natural, maupun secara supernatural. Dan Tuhan bisa kerja dua-duanya. Kalau saudara sakit, saudara minum obat, saudara ke dokter, saudara ke rumah sakit, Anda dapat perawatan, dan saudara terima kesembuhan. Saya yakin ada Tuhan di sana yang bekerja. Boleh katakan amin, saudara. Tapi ketika saudara ada di gereja, ketika kita bersama-sama beribadah seperti ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita datang kepada Tuhan di dalam worship. Terus kemudian kita minta kuasa Tuhan dilepaskan. Kemudian saudara berdoa, hamba Tuhan juga berdoa, oleh bilurnya sakit, penyakit kita disembuhkan. Saya mau ngomong sama saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan perkataan saja Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu hari ini saya ajak saudara untuk expect miracles. Untuk harapkan apa? Mujizat. Kalau Anda dengar firman Tuhan tanpa expectation, tanpa pengharapan, Anda nggak terima apa-apa. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, Anda dengar firman Tuhan dengan sebuah pengharapan di dalam hati saudara. Mari saya beritahu saudara, saat ini saat mujizat. Sebelum saya ada di tempat ini, saya sudah doa sekian waktu. Tadi saudaraku, saya merasakan kuat sekali dalam roh saya akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara yang terikat dengan hutang, saudara yang terbelenggu dengan hutang, saya mau ngomong sama saudara sekali lagi, akan terjadi supernatural debt cancellation. Mungkin Anda, mungkin keluarga saudara. Ya, Tuhan akan bebaskan hutang saudara secara supernatural. Buat saudara yang tidak terikat, terbelenggu oleh hutang, saya mau ngomong sama saudara, ada terobosan keuangan ke level yang lebih besar secara supernatural malam hari ini. Siap Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Expect miracles to happen. Harapkan mujizat untuk terjadi. Saya tahu banyak orang akan terima mujizat dari Tuhan. Oke? Satu hal yang pasti kalau kita bicara tentang hutang, yang namanya hutang itu nggak pandang muka. Nggak muda, nggak tua, nggak kaya, nggak miskin. Saudaraku, ya terbuka lebar jalan untuk seseorang bisa ada di dalam hutang.
Dan saya perlu ngomong dulu sama saudara, saya tidak katakan hutang itu selalu dosa, hutang itu selalu salah, no, 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 no. Belum tentu juga. Tapi saya mau ngomong sama saudara, bahwa Tuhan, rencana Tuhan adalah memberkati kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita saat ini juga sedang struggle atau bergumul di dalam hutang untuk menyelesaikan beban hutang. Saya mau ngomong sama saudara, Anda tidak sendiri. Ada orang lain juga mengalami hal yang sama. Bahkan juga mengalami tantangan yang lebih besar. Jangan saudara pikir kalau Anda lihat seseorang punya bisnis yang besar, punya rumah yang mewah, maka dia selalu hidupnya melimpah dengan uang. No, no, no. Kadang yang rumahnya besar, mobilnya bagus, bisnisnya kayak besar, bisnisnya besar sekali. Justru hutangnya lebih besar, lebih banyak. Di sini ada Pak Tris. Ya, orang bank saudaraku. Pak Tris paling tahu, yang hutangnya besar adalah orang yang kelihatannya justru yang paling kaya. Jadi hutang tidak memandang muka. Dan saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis. Bukan cuma Indonesia, Asia, bahkan dunia mengalami yang namanya krisis. Di masa krisis, keadaan keuangan seseorang akan dites, akan diuji. Apalagi khususnya kalau seseorang mengalami yang namanya belenggu hutang. Tesnya akan diuji. Tuhan Yesus ngomong tentang rumah yang dibangun di atas dasar pasir dan rumah yang dibangun di atas dasar batu karang. Pada masa yang baik, dua-duanya sama-sama berdiri. Tapi pada saat hujan badai datang melanda rumah itu, maka yang dibangun di atas dasar pasir, dia akan hancur. Tapi yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, dia akan kokoh berdiri. Keuangan sama seperti itu. Di masa yang baik, di masa yang booming, ekonomi luar biasa semua, kadang-kadang orang yang hutangnya banyak malah tampaknya yang paling maju. Karena utang banyak, beli rumah, beli tanah lagi, invest lagi. Namanya masa yang baik, ekonomi booming. Ya, saudara hutang, saudara beli, kenaikan investasi saudara jauh lebih besar daripada hutang atau beban bunga yang Anda harus bayar. Anda hutang, Anda bisnis dalam ekonomi yang baik, ya semuanya berjalan dengan lancar, penghasilannya luar biasa, Anda lebih dari cukup untuk membayar hutang. Makanya saya perhatikan orang-orang yang berhutang banyak, kadang-kadang sebagian orang nggak paham. Tapi di masa yang baik, kadang-kadang malah orang yang berhutang banyak jauh lebih maju. Tapi Anda harus mengerti bahwa yang namanya hidup kita itu harus melalui baik masa yang baik maupun masa yang tidak baik. Oke, yang namanya matahari itu untuk orang benar dan orang yang di luar Tuhan juga. Yang namanya hujan diturunkan baik untuk orang percaya maupun orang yang belum percaya. Jadi keuangan kita bukan cuma diuji pada waktu situasi yang baik. Justru keuangan seseorang diuji saat krisis melanda. Saat krisis datang, seperti masa sekarang ini. Saat krisis melanda, saat krisis datang, saya mau ngomong sama saudara. Yang tampaknya tadinya paling maju, sekarang jatuhnya paling sakit. Sekarang terkaparnya paling berat. Kenapa? Karena kalau rumah dibangun di atas dasar pasir, kalau hujan datang, rumah itu akan hancur. Tapi saya berdoa, setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini membangun rumah keuangannya di atas dasar batu karang. Itulah firman Tuhan, itulah hikmat daripada Tuhan. Dalam keadaan baik saudara tetap kokoh, dalam keadaan yang tidak baik saudara juga tetap mantap. Dalam keadaan yang baik saudara maju diberkati, dalam masa krisis Anda lebih maju, lebih diberkati dan lebih luar biasa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi orang kalau membangun keuangannya benar, di masa yang baik saudara maju. Oke?
Tapi di masa yang tidak baik, Anda lihat, masa yang tidak baik seperti ini, orang-orang yang paling siap diberkati, itu orang-orang yang bebas dari belenggu hutang. Ini opportunity. Ini kesempatan untuk orang-orang yang tidak terikat dalam belenggu hutang untuk mengalami terobosan yang sangat besar. Oke? Jadi hari ini saya mau sampaikan sama saudara, rencana Tuhan buat anak-anaknya adalah Tuhan mau anak-anaknya hidup diberkati. Tuhan mau kita bebas hutang. Janji firman Tuhan, kamu tidak akan meminta pinjaman, tapi kamu akan memberi pinjaman kalau berkat Tuhan datang atas hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan malam hari ini saya mau katakan, buat saudara yang sudah terlanjur terperosok, buat keputusan yang salah sehingga terbelenggu di dalam hutang, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membebaskan kita. Sebagian orang Kristen gak paham tentang hal ini. Semuanya selalu dihitung dengan matematika saja. Kita berpikir ya, namanya hutang, kita sendiri yang buat salah. Ngapain Tuhan yang selesaikan? Saya beritahu saudara, Dia Bapak yang baik. Kita anak-anaknya kadang buat salah. Anak-anak saya kadang buat salah. Tapi di momen-momen tertentu saya turut campur karena saya mengasihi anak saya. Saya mau ngomong sama saudara, ini momen Tuhan turut campur dalam hidup saudara. Tuhan akan lepaskan kuasanya. Tuhan akan curahkan anugerahnya. Belenggu hutang akan dipatahkan. Berkat akan dicurahkan. Tepuk tangan boleh yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Siap mengalami mujizat? Siap mengalami mujizat? Siap dibebaskan dari belenggu hutang? Siap mengalami financial breakthrough, terobosan keuangan? Yang percaya angkat dua tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saat ini saat mujizat. Nah, ada beberapa hal saya mau bagikan saudara pada saat ini. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan dari belenggu hutang. Yang pertama, jangan turuti hawa nafsu saudara. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Oke, ini bicara tentang hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara membiarkan diri saudara digoda oleh keinginan dan saudara ikuti, maka pada akhirnya itu akan menghasilkan buah. Dan ketika buah dosa itu matang, Alkitab ngomong, upah dosa adalah maut. Dalam keuangan juga sama. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Banyak orang belum saatnya tapi mau ambil. Banyak orang ada dalam kesulitan keuangan karena maunya saudaraku terlalu banyak, terlalu cepat. Belum saatnya, tapi kita paksa. Harusnya kita ambil keputusan itu 5 tahun lagi baru bisa. Tapi kita paksa sekarang tanpa rema daripada Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau gaya hidup itu harusnya bisa kita nikmati 5 tahun lagi. Tapi kita paksa sekarang. Saya nggak perlu jadi nabi yang terima penglihatan khusus untuk hidup saudara. Saya bisa ngomong, Anda pasti beberapa tahun ke depan akan hidup di dalam kesulitan. Oke, kenapa? Karena maunya terlalu banyak, terlalu cepat. Ada berapa banyak orang yang seperti itu, melihat gaya hidup orang lain dan kita terpacu. Melihat teman kita dan kita rasanya tertantang. Orang lain punya apa,
kita juga harus punya. Orang lain ganti handphone, kita juga harus ganti handphone. Orang lain menikah, menikahnya perayaannya hebat, kita juga nggak boleh kalah. Perayaan kita juga harus lebih hebat. Orang lain punya mobil, mobil kita harus lebih keren. Orang lain punya rumah, masa kita nggak punya rumah? Kita paksa. Dan segala sesuatu yang terlalu banyak, terlalu cepat, kita nggak kekang hawa nafsu kita. Kita ikuti hawa nafsu kita. Alkitab ngomong, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau kita ikuti itu, dia akan menghasilkan buah. Akan ada yang namanya buah-buah hutang. Karena belum waktunya, kita paksa, kita hajar. Banyak orang punya buah hutang, kartu kreditnya tambah hari berlipat kali ganda. Oke, punya kartu kredit lengkap semua bank komplit, platinum semua. Oke. Anda jangan berpikir kalau orang punya kartu kredit lengkap, dibuka handphone, dibuka tasnya, dompetnya, kemudian kartu kredit lengkap, selalu dia orang kaya. Belum tentu, saudaraku. Kaya hutang iya. Benar? Ada berapa banyak orang hutangnya begitu banyak. Tadi ngikutin keinginannya, dipaksa terus. Akhirnya hutang kartu kredit, itu buahnya. Akhirnya hutang, mau beli barang elektronik, hutang lagi untuk handphone. Hutang lagi untuk beli motor atau beli mobil. Hutang lagi untuk beli rumah, terus dipaksa. Dan Alkitab ngomong begini, kalau kita ikuti itu, buah itu akan jadi matang. Dan ketika jadi matang, hasilnya maut. Endingnya maut. Berapa banyak orang ngalami maut di dalam keuangannya. Ngalami maut di dalam bisnisnya. Karena maksa. Ada orang yang maksanya untuk lifestyle, untuk gaya hidup. Tapi ada orang juga yang maksanya untuk invest. Invest bagus enggak? Bagus, tapi kalau Anda paksa, itu bisa jadi bumerang yang menghancurkan saudara sendiri. Terlalu banyak, terlalu cepat. Saya ketemu juga dengan orang-orang yang maksa hutang untuk bisnis. Semuanya kita harus ambil langkah pertimbangan dengan matang. Tapi kalau kita mau terlalu banyak, terlalu cepat, saudara paksa ekspansi yang belum waktunya, tanpa rema daripada Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, di ekonomi yang baik mungkin sesaat pertama kali engkau melangkah, kayaknya baik, kayaknya maju. Tapi yang maju tahun ini, belum tentu tahun depan tetap maju. Belum tentu 2 tahun lagi tetap maju. Saya mau ngomong sama saudara, keadaan akan berubah. Hari ini baik, belum tentu nanti tetap baik. Hari ini krisis, belum tentu ke depan, tahun depan tetap krisis. Sekarang malam, besok bisa siang, bisa malam lagi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda berjalan dalam hikmat Tuhan, tidak peduli itu siang, tidak peduli itu malam, akan ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak peduli masa baik, tidak peduli masa krisis, akan ada anugerah dan berkat Tuhan yang selalu tersedia untuk hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi jangan ikuti hawa nafsumu. Banyak orang kecebur, banyak orang kejeblos, banyak orang hancur, ngalami maut keuangan. Kalau dirunut, akarnya greed, akarnya kerakusan. Mau terlalu banyak, terlalu cepat. Keinginannya lebih daripada kekuatannya. Pengeluarannya dipaksa lebih daripada pemasukannya. Kita hidup berdasarkan asumsi. Kalau semuanya baik, kalau ini baik, kalau ini baik, kita tetap bisa jalan. Ada berapa banyak orang yang alami seperti itu. Dan sebagian orang lagi parahnya. Dalam keadaan yang susah secara keuangan, justru mata buta. Bukannya ngambil keputusan yang baik, tapi herannya orang kalau sudah kesulitan, stres, frustrasi, nggak bisa mikir, malah seringkali ngambil langkah yang lebih membabi buta. Akhirnya terjebak dalam hutang yang lebih besar lagi. Bahkan saat ditolak sama bank pun, akhirnya kita tabrak hutang sama orang, hutang sama rentenir, bank dengan bunga yang sangat besar pun dihajar juga, dipaksa juga. Tidak heran, akhirnya jatuh ke lubang yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena hawa nafsunya
dibuahi, dan kemudian buah itu jadi matang, itu maut. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, jangan turuti hawa nafsu saudara. Bagaimana caranya? Alkitab ngomong begini, caranya gimana nggak nurutin hawa nafsu? Alkitab mengajarkan, hiduplah menurut roh, kamu akan berhenti hidup menurut daging. Itu kata Alkitab. Artinya gini, kalau kita mau motong yang namanya hawa nafsu ini, kita nggak bisa cuma nahan saja. Cara terbaik untuk bisa memotong hawa nafsu ini bukan cuma tidak melakukannya, tapi menggantinya dengan sesuatu yang baru. Dengan sesuatu yang positif. Hidup menurut roh, kamu akan berhenti hidup menurut daging. Jadi kalau saudara dalam keadaan yang seperti itu, hari ini saya ajak mari kita datang mendekat sama Tuhan. Bangun kehidupan rohani saudara. Bangun manusia roh saudara. Kenapa kok saya ngomong begitu? Karena sementara manusia roh kita dibangun, keinginan roh kita yang dikobarkan. Kalau saudara ngikuti keinginan daging, saudara ikuti satu keinginan daging, keinginan itu akan semakin dikobarkan. Saya ngomong gini, makanya hutang, langkah pertama Anda masuk di situ kayaknya kecil, tapi nanti jadi lebih besar. Anda ikuti gaya hidup, wah mau beli ini, ya ganti lagi. Anda ikuti satu, nanti saudara harus ngikuti lebih besar lagi. Hukumnya begitu. Dalam daging sama, dalam roh juga sama. Dengan kata lain, kalau saudara hidup menurut roh, saudara dekat sama Tuhan, manusia roh saudara berkembang, manusia roh saudara bertumbuh, maka yang muncul bukan lagi keinginan daging, yang muncul dalam hati kita adalah keinginan roh, keinginan untuk dekat sama Tuhan, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saudara hidup mendekat sama Tuhan, akan ada anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Jalan hidup saudara yang tadinya sudah melenceng akan diluruskan oleh Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi hari ini ambil keputusan, datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Jangan ikuti apa? Hawa nafsu. Oke? Jangan ikuti hawa nafsu saudara. Yang kedua yang saya mau bagikan. Tanggalkan beban hutang yang merintangi. Kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini perintah firman Tuhan. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban. Tolong kasih tahu dulu kiri kanan saudara, tanggalkan semua beban. Amin. Saya lanjutkan dulu. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau saudara mau bebas dari belenggu hutang, hari ini saya mau katakan sama saudara. Yang kedua, tanggalkan semua beban. Kalau tadi kita ikuti hawa nafsu, akibatnya buah-buah bebannya tambah banyak. Makin hari tambah banyak beban hutangnya. Hari ini perintah firman Tuhan, tanggalkan beban itu. Tanggalkan beban hutang saudara. Gimana caranya? Kadang-kadang kalau orang paksa dirinya beli rumah yang paling berat, itu biasanya urusan rumah. Oke? Karena itu nilainya yang paling besar. Buat kebanyakan orang itu nilainya yang paling besar. Itu keputusan keuangan yang paling besar dalam kehidupannya. Ya. Kadang-kadang belum waktunya. Saya ketemu sama
banyak anak Tuhan, cinta Tuhan, orang yang baik hati. Tapi karena menuruti hawa nafsunya, belum waktunya beli rumah, paksa, hajar. Sekian waktu tampaknya masih bisa jalan, masih bisa bayar angsuran bulanan KPR itu. Tapi nggak lama, biasanya nggak lama. Karena namanya maksa, bebannya lebih berat dari apa? Kemampuannya, karena maksa. Akhirnya buah itu jadi matang, bebannya tambah berat, akhirnya maut keuangan. Hari ini firman Tuhan ngomong, tanggalkan beban itu. Kalau kita jatuh dalam kesulitan itu karena beban yang begitu besar, ambil keputusan tanggalkan beban itu. Kalau saudara sekarang dalam kesulitan keuangan karena belum waktunya untuk saudara memiliki rumah sendiri sekarang, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi, tanggalkan beban itu. Lepas rumah saudara. Kadang-kadang saya ngomong begini, tidak semua orang bisa menerima. Karena punya rumah, punya mobil itu emosional. Oke? Rasanya apalagi kita sudah di situ sekian lama. Masa kita harus jual? Masa kita harus potong? Demi menyelamatkan, demi memotong belenggu, beban hutang supaya kita bisa bebas. Tapi saya mau ngomong gini sama saudara. Pengalaman saya sudah melihat berulang kali terjadinya sama. Kalau itu belum waktunya, kita tetap teruskan. Kita nggak mau tanggalkan beban itu, Anda tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti bebannya malah jauh lebih berat. Keadaannya jauh lebih parah. Berapa banyak orang kalau setahun, 2 tahun yang lalu hutangnya ditanggalkan, ya sudah mobilnya dijual aja, dipotong. Oke? Atau mungkin rumahnya sudah dilepas, dijual. Kalau setahun 2 tahun yang lalu dipotong, berani menegakkan diri, menanggalkan beban, dia bisa menyelesaikan hutangnya, masih ada sisanya. Dia bisa bebas. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan buka jalan, dia bisa beli lagi, dia bisa dapat lagi, bahkan yang jauh lebih baik dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi sebagian orang karena lebih mengikuti emosinya daripada firman Tuhan, akhirnya ditunggu-tunggu utang itu bunga berbunga, berlipat kali ganda. Apalagi kalau sudah bayar angsuran KPR dengan pinjam dari orang lain, pinjam dari rentenir lagi. Akibatnya untuk bayar hutang harus pakai hutang. Kalau sudah begini saudaraku, semakin ditunggu tambah lama, tambah parah. Ditunggu setahun 2 tahun, nanti akhirnya mau nggak mau juga dilepas. Waktu dilepas pun masih kurang untuk bayar hutang itu. Tadinya harusnya masih sisa, tapi sekarang jadi kurang. Karena sudah jadi maut. Karena itu hari ini yang kedua, firman Tuhan mau ngomong sama saudara. Tanggalkan beban, hutang yang merintangi. Tuhan itu mau bawa saudara untuk maju. Tapi banyak orang nggak bisa dibawa maju, kenapa? Karena bebannya banyak, fokusnya bukan untuk maju, fokusnya untuk nanggung hutang. Saya mau ngomong sama saudara gini, kalau itu belum waktunya, saudara nanggung hutang yang berat, isinya hidup ini cuma mikirin gimana bayar hutang. Angsuran berikutnya gimana? Angsuran berikutnya gimana? Kita stres, kita depresi, kita takut kalau nanti nggak bisa bayar hutang. Kita takut kalau ketemu sama debt collector, sama penagih hutang. Isinya hidup kita dalam ketakutan, stres. Orang yang seperti itu tidak bisa memandang ke depan. Tidak bisa diajak berlari sama Tuhan. Hidupnya tidak bisa produktif. Hidupnya tidak bisa terbuka pikirannya untuk terima hikmah daripada Tuhan. Akibatnya hari demi hari dia tambah ketinggalan. Dalam perlombaan harusnya kita maju kencang, tapi karena mikirnya cuma beban, kita ketinggalan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, tanggalkan beban itu dulu, fokus sama Tuhan, fokus sama hikmat Tuhan, berlari bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan akan menolong saudara, memberi kekuatan sampai finish. Anda jadi pemenang. Kalau pemenang, bonusnya Tuhan kasih berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Anak muda di tempat ini, kalau engkau bermasalah terus gara-gara bolak-balik ganti handphone, oke, hari ini tanggalkan beban saudara.
Tinggalkan gaya hidup yang seperti itu. Kadang-kadang yang namanya nanggalkan beban, itu juga motong gaya hidup yang terlalu tinggi. Saudara harus ngerti, orang itu begini. Orang itu waktu masih susah, waktu penghasilannya belum besar, dia masih bisa hidup dengan penghasilan yang kecil. Tapi kalau saudara dibawa maju, penghasilan tambah besar, biasanya kebanyakan orang, hampir semuanya, ya, maka gaya hidupnya akan tambah besar. Yang tadinya kita nggak butuh, itu jadi butuh. Yang tadinya bukan keperluan, sekarang kita merasa itu keperluan. Tadinya nggak penting, sekarang kita merasa itu sesuatu yang penting. Akibatnya kita sudah terbiasa dengan gaya hidup tertentu. Kalau kita potong, rasanya nggak ada yang bisa dipotong. Nggak ada yang bisa, beban yang ditanggalkan, kayaknya beban itu bahkan sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya ajak kita untuk datang sama Tuhan, minta hikmat. Mana yang bisa ditanggalkan, beban merintangi mana yang bisa untuk dipotong. Saya percaya kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih kemampuan. Tuhan akan buka jalan. Beban yang tidak perlu, yang merintangi akan dilepaskan, dibebaskan. Dan saudara terima pertolongan dari Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, dua hal yang saya bagikan baru saja. Ini adalah hal yang praktis. Oke, bagaimana kita harusnya mengelola hutang kita. Tapi yang ketiga yang saya mau bagikan sama saudara, ini yang paling menentukan. Karena hari ini kita bicara tentang supernatural debt cancellation. Oke, kita nggak cuma bicara tentang natural, tapi kita bicara supernatural. Penghapusan hutang yang bukan cuma dengan cara natural, tetapi dengan cara yang super natural. Saya percaya akan ada orang-orang di tempat ini terima keajaiban dari Tuhan. Hutang saudara, hutang keluarga saudara dibebaskan dengan cara yang ajaib, secara supernatural. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Akan ada juga orang-orang di tempat ini Anda nggak hutang, tapi Anda mengalami terobosan keuangan secara supernatural. Amin. Pertanyaannya gimana kita bisa ngalami itu? Poin yang ketiga. Kalau poin kedua, poin pertama itu hal yang praktis. Poin yang ketiga, miliki iman, bebas hutang. Wow. Saudaraku, iman itu beberapa jenis. Ada orang yang punya iman untuk diselamatkan. Dia terima Tuhan. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya karena itu dosanya dihapuskan dan dia diberi jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi Anda harus mengerti, iman keselamatan beda dengan iman kesembuhan ilahi. Sebagian orang punya iman diselamatkan, tapi belum punya iman kesembuhan ilahi. Untuk saudara mengalami kesembuhan ilahi secara supernatural, Anda butuh iman kesembuhan ilahi. Anda butuh iman percaya bahwa oleh bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Nah, tapi Anda juga harus ngerti. Untuk saudara mengalami mujizat keuangan supernatural, butuh yang satu ini. Yaitu miliki iman bebas hutang. Miliki iman, ngalami terobosan keuangan secara supernatural. Maksudnya bagaimana iman seperti ini bisa bekerja? Gimana caranya iman seperti ini bisa bekerja dalam hidup kita? Nomor satu, percayalah bahwa yang Tuhan mau adalah saudara bebas hutang. Percaya dulu rencana Tuhan. Sebagian orang belum percaya. Tapi saya mau ngomong sama saudara saat ini. Buka hati saudara, terima firman ini. Tuhan mau saudara bebas hutang. Aminnya belum mantap. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mau anak-anaknya bebas dari belenggu hutang dan hidup di dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Tuhan akan membuka bagimu
Perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Baru 5 orang yang amin. Memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga Anda kalau percaya ayat ini akan terjadi dalam hidupmu, saudara katakan amin, oke? Kenapa? Karena ini iman. Anda sekali lagi saya ngomong, kalau saudara dengar firman Tuhan ini ya cuma asal dengar sambil lalu, Anda nggak akan terima mujizat. Karena untuk terima mujizat butuh apa? Iman. Pada iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Kalau saudara dengar firman tapi seolah-olah nggak dengar, Anda nggak terima. Anda nggak punya iman, Anda nggak terima mujizat. Tapi kalau sementara firman disampaikan, Anda terima dengan pendengaran, dengan manusia roh saudara, firman itu akan menimbulkan iman di hati saudara. Makanya dengan mantap kita ngomong amin. Itu bukan cuma amin asal amin, tapi itu amin di hati kita. Kita percaya ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Oke? Ya, saya ulangi aja, mulai ayat 12 dari awal lagi. Jadi saudara bisa ngerti. Karena Anda harus ngerti bagaimana untuk muncul imannya. Saya ulangi, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan amin, katakan amin. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya doa firman ini masuk dalam spirit saudara. Orang kalau nggak terima firman nggak punya iman. Sekali lagi, kenapa Anda butuh firman? Karena iman yang memberi, membangkitkan, menimbulkan iman. Jadi cara saudara menerima firman menentukan engkau punya iman apa tidak. Kalau engkau terima firman asal, saudara nggak punya iman. Tapi kalau saudara bisa tangkap firman itu, manusia roh saudara, telinga roh saudara yang menerima firman, dan engkau aminkan dalam hatimu, firman itu bangkitkan iman. Dan kalau engkau punya iman, engkau siap terima mujizat. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk memahami ini rencana Tuhan. Yaitu kita anak-anaknya tidak meminta pinjaman, kita memberi pinjaman, kita jadi kepala dan bukan ekor, kita tetap naik dan tidak turun, kita berjalan bersama Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mau ngalami mujizat? Siapa yang mau ngalami mujizat keuangan? Lambaikan tangan saudara. Nah, untuk ngalami mujizat keuangan, Anda harus ngerti. Manusia roh kita ini harus ngelihat dulu mujizat seperti apa yang engkau akan alami dalam hidupmu. Harus ngelihat dulu. Makanya orang kalau mau ngalami kesembuhan ilahi, dia sakit, posisinya sakit, dia harus mampu ngelihat dulu kayu salib Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus disalibkan, supaya Yesus disalibkan untuk menanggung sakit penyakit kita. Sehingga kita yang sakit disembuhkan. Jadi kalau orang mau ngalami kesembuhan ilahi, dia tidak mungkin ngalami kesembuhan ilahi selama dalam benaknya, dalam hatinya, dalam rohnya yang dilihat dan yang dikatakan aku sakit tambah parah, aduh kok nggak bisa sembuh-sembuh. Orang yang kayak gitu nggak ada harapan akan mujizat. Tapi kalau saudara walaupun secara jasmani sakit, tapi engkau percaya 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus turun ke dunia jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kalau engkau percaya dia datang ke dunia untuk memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan.
Kalau saudara bisa melihat itu dalam hatimu, kalau engkau sudah bisa melihat itu, bahwa itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Saya mau ngomong begini, diawali dari melihat dulu. Orang yang bisa melihat dalam rohnya, yang percaya dalam hatinya, dia siap terima mujizat, siap terima keajaiban dari Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi mulai hari ini, potong bayangan-bayangan bahwa saudara bakal bangkrut, bahwa saudara bakal dikejar-kejar penagih hutang dan tidak bisa bayar, bahwa keadaan saudara semakin susah. Potong itu dulu. Dalam spirit, lihat Yesus sudah lakukan semuanya untuk hidup saudara. Lihat bahwa saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Lihat bahwa sekarang waktunya pembebasan hutang. Ini tahun Yobel, tahunnya pembebasan. Saudara adalah keturunan Abraham secara rohani. Percaya di tahun Yobel ini ada pembebasan, ada kelepasan, ada terobosan terjadi dalam keuangan saudara. Amin. Jadi percaya dulu dalam hati. Karena orang yang percaya, dia terima. Saudara percaya saja sudah terima. Anda harus ngerti, malam ini juga engkau sudah bisa terima mujizatmu. Saat ini juga saudara sudah terima mujizat saudara. Kenapa saya ngomong gitu? Karena iman. Dengan iman kita menerima. Kalau saudara menerima itu dengan iman, Anda sudah terima manifestasi yang kita terima dalam alam roh. Cuma tinggal tunggu waktu. Kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lambat. Tapi tidak peduli lebih cepat, lebih lambat. Kalau saudara sudah terima mujizat saudara malam hari ini, cepat atau lambat, Tuhan bisa bekerja melampaui yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup saudara. Amin. Anda percaya? Yang kedua, yang mau ngalami mujizat, nggak berat-berat syaratnya, simple. Tadi yang pertama miliki iman bebas hutang, percaya yang Tuhan mau adalah kita bebas hutang. Yang kedua, deklarasikan mujizat bebas hutang itu dengan iman. Butuh deklarasi. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita berkata-kata, mendeklarasikan. Maka kita diselamatkan. Kata firman Tuhan. Jadi yang pertama percaya, yang kedua apa? Berkata-kata, mendeklarasikan. Hari ini saya ajak saudara untuk berkata dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu hutangku dipatahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bebas hutang. Di dalam nama Yesus, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku tidak meminta pinjaman, aku memberi pinjaman. Aku kepala dan bukan ekor. Tuhan berjalan bersama dengan aku. Terobosan-terobosan besar akan terjadi di dalam kehidupanku. Tepuk tangannya yang meriah buat ini. Nah, lihat ke sini. Banyak orang nggak bisa nangkep. Di titik ini banyak orang nggak bisa nangkep. Banyak orang berpikir gini, apa hubungannya ngomong dalam nama Yesus belenggu hutang hancur, saya bebas hutang, saya diberkati Tuhan. Apa hubungannya ngomong begitu dengan yang namanya bebas hutang? Mereka berkata, apa cukup ngomong begitu kita bisa bebas hutang? Anda jangan menyepelekan perkataan iman kita. Anda baca di Alkitab, Kejadian 1, dunia ini mulainya dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan jadi. Berfirmanlah Allah, berkata-kata, jadilah hewan-hewan. Hewan-hewan jadi. Saudara coba renungkan, caranya Yesus menyembuhkan orang sakit gimana? Dikasih obat? Pernah lihat baca Yesus kasih obat? Minum temulawak ya. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan sepatah kata. Buat orang yang lumpuh, bangkit, berjalanlah. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Perkataan kita besar kuasanya. Hari ini deklarasikan iman saudara kepada Tuhan. Apa yang engkau percaya Tuhan akan kerjakan. Perkatakan itu dengan iman saudara. Sesuai dengan yang engkau perkatakan Tuhan akan kerjakan. Dengan hati kita percaya. Dengan mulut kita berkata-kata.
mujizat jadi dalam hidup kita. Nah, hari ini spesial. Ini momen penting. Karena saya mau berdoa supaya sungguh-sungguh kuasa Tuhan dilepaskan dan mujizat bebas hutang terjadi. Dan mujizat terobosan keuangan terjadi. Saudara siap? Saudara percaya? Siapa percaya? Saat ini, saat mujizat Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Sekarang dengarkan baik-baik. Saya ngadain doa seperti ini sepanjang pelayanan saya baru 2 kali. Itu sekitar 9-10 tahun yang lalu. Dan sekarang ini mujizat bebas hutang, mujizat terobosan keuangan. Biasanya saya lebih sering doa untuk kesembuhan ilahi. Oke? Tapi dalam pelayanan saya doa mujizat bebas hutang itu baru 2 kali. 9-10 tahun yang lalu dan hari ini. Hari ini saya mau saksikan sama saudara apa yang terjadi 9-10 tahun yang lalu. Ya. Ini kesaksian dari salah seorang jemaat di tempat ini, dan saya bersyukur tanpa saya sangka ternyata beliau ada di tengah-tengah kita juga. Di depan kita ini yaitu Bapak Ibu Petrus, boleh lambaikan tangannya yang di depan ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah saudara. Jadi ada saksinya ya. Dan saya berdoa kesaksian ini akan membangkitkan iman saudara. Oke, sekitar 9-10 tahun yang lalu mereka, Pak Petrus, Bu Petrus terlibat dalam hutang karena salah mengelola keuangan, akhirnya terlibat dalam hutang. Dan hutangnya karena sama rentenir, jadi bunganya besar, berlipat ganda, beranak pinak sampai 9-10 tahun yang lalu itu hutang 540 juta dan mereka tidak bisa bayar hutang itu. Sudah coba semua cara, tapi mereka nggak bisa bayar hutang itu. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, mereka mulai cari Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhannya, anak mereka itu sudah lebih dahulu ada di gereja kita, jadi jemaat. Pada waktu itu mereka belum. Tapi kemudian seolah-olah digerakkan dalam hatinya, juga akhirnya datang. Dan sementara mereka datang, mereka dilayani oleh ketua kelompok selnya. Mereka datang ibadah, mereka terima firman Tuhan. Dan saya ingat, itu 9-10 tahun yang lalu, itu masa ketika saya sampaikan firman Tuhan yang saya sampaikan ini sama saudara, dan kita berdoa supaya mujizat bebas hutang terjadi. Betul Pak ya? Itu saatnya, itu momennya. Kita doa. Saya nggak datang sama Pak Petrus buat formula matematika. Ya bisa kita lakukan itu, formula matematika. Secara jasmani kita bisa berpikir. Tapi yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Dan mereka tangkap, amin. Ada mujizat untuk hidup saya. Dan selama 3 hari saudaraku, mereka itu kayak digerakkan setiap malam doa. Setiap jam 12 sampai jam 1 doa. Dan doa, dan doa. 3 hari mereka doa. Terus Ibu Petrus kalau nggak salah ya, Bu Petrus kemudian ambil langkah iman, ketemu sama yang memberi hutang sama mereka. Karena mereka sudah nggak bisa bayar hutang. Waktu ketemu sama rentenir itu, sama yang memberi hutang, ngomong gak bisa bayar hutang, tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi. Orang itu ngomong gini, ya sudah, saya kasih potongan hutang, gak usah bayar 540, cukup bayar 200 juta saja. Mujizat pertama sudah terjadi. Waduh, senang sekali. Bagaimana tidak? Hutang 540 juta seketika didiskon lebih dari separuh, tinggal berapa? 200. Tapi 200 pun ternyata berat. 200 pun ternyata tidak bisa dibayar, diselesaikan. Jadi ngomong lagi, yang luar biasa saudaraku, Anda kan tahu kadang-kadang kalau rentenir itu kan harus keras. Ya karena itu pekerjaan mereka harus keras. Kalau nggak keras dibully mereka malahan. Oke, ya, jadi harus keras. Tapi yang luar biasa kalau Tuhan bekerja, yang keras pun bisa dilembutkan. Sudah ngasih diskon 200 juta, mereka masih nambahin lagi. 200 jutanya bisa dibagi berapa kali? 20. Bisa dibagi 20 kali. Jadi bayarnya 10, 10, 10, 10. Wah, mereka senang sekali. Mujizat kedua sudah terjadi. Mereka berusaha untuk menyelesaikan.
Tapi keadaan tetap susah. Masuk bulan yang ketiga, mereka sudah tidak bisa membayar hutang itu. Waduh, saya ngomong gini sama saudara. Pokok kalau mujizat Anda terima, tetap saja proses boleh berjalan, tapi Anda terima mujizat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, haleluya. Mereka datang, mereka nemuin rentenir itu, dan luar biasa saudaraku, dilembutkan lagi, ya. Terus kemudian orangnya ngomong, sudah dibayar pakai apapun boleh, ya, dibayar sebisanya saja, ya, pokok ya sesanggupnya saja. Akhirnya dari situ mereka nggak harus terbeban terlalu banyak. Mereka mulai bangkit dalam bisnis, mereka mulai bangkit dalam pekerjaan, mereka mulai berjuang sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Sekitar 2 tahun mereka bayar semua hutang mereka, bebas hutang dan mujizat terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, dan Tuhan yang sama akan buat mujizat dalam hidup saudara. Akan terjadi dalam hidupmu. Akan terjadi dalam hidupmu. Akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Satu lagi, jemaat kita yang lain lagi, ya, dia terlalu nafsu investasi. Namanya orang lagi seneng, ya kadang invest. Apalagi dia bukan cuma invest biasa, ini main forex juga. Wah, kalau sudah ngomong forex itu sudah unlimited, mau habis, mau berapapun banyaknya bisa habis dalam sekejap. Akibatnya mereka jatuh dalam kesulitan keuangan. Suami istri yang suaminya bisnis oli, ya, pelumas minyak pelumas, ya. Terus kemudian yang istrinya toko emas. Dan mereka kolaps, hutang mereka banyak sekali. Bisnis suaminya habis semuanya. Dan dikejar-kejar sama debt collector. Ngalami kesulitan yang luar biasa. Terus kemudian di tengah kesulitan itu mereka berusaha restrukturisasi utangnya, renegosiasi. Akhirnya utang yang harusnya harus dibayar mereka nggak sanggup, boleh mundur sampai 6 tahun. Akhirnya dealnya dibayar 6 tahun. 6 tahun itu pun mereka bingung bagaimana membayarnya karena mereka tidak punya uang. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka seolah-olah digiring oleh Tuhan datang di gereja kita. Datang beribadah di gereja kita. Saya percaya saudaraku, di gereja kita ada pengurapan Tuhan, di gereja kita ada kuasa Tuhan, di gereja kita ada mujizat Tuhan, di gereja kita ada keajaiban Tuhan, karena nama Yesus diagungkan, nama Yesus dieluk-elukkan. Dan mereka mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka mulai ikut kelompok sel. Mereka mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka mulai buka hati mereka, terima rema firman Tuhan. Mereka dengar firman Tuhan yang disampaikan. Keuangan Alkitabiah. Mereka taat sama firman Tuhan. Yang luar biasa begini. Gak langsung mujizat terjadi, tapi mujizat terjadinya itu pasti. Oke? Jadi yang mereka alami adalah suaminya bisnisnya kolab, istrinya masih jalan toko emas. Nah mereka berpikir, kalau bisa jualan semakin banyak omsetnya, maka mereka paling tidak punya keuntungan. Tapi yang terjadi kebalikannya. Yang terjadi adalah ini toko emas, karena orang-orang pada takut toko emasnya kolaps, jadi yang tadinya titip-titip sekarang emasnya dikembaliin. Jadi bukannya mereka jual emas, sekarang orang kembali emas, uang mereka yang keluar mereka terimanya emas. Mereka bingung, mereka butuh uang, tapi uangnya malah banyak yang keluar. Mereka bingung, mereka nggak ngerti. Kadang-kadang orang terima mujizat tapi nggak ngerti sudah terima mujizat. Waktu itu emas masih 90.000. Dan 90.000 orang berbondong-bondong ngasih emas ke mereka. Jadi uangnya semuanya ditukar sama emas. Tanpa mereka sangka, emas harganya naik dari 90.000, 150, 200.000, bahkan sampai 350.000. Sekarang berapa ya Pak ya? Sekitar 550-an. Oke, sekitar 550-an. Tapi pada waktu mereka sampai 350.000. Anda bayangin, mereka tadinya pusing gara-gara nerima terlalu banyak emas, uangnya habis. Sekarang emas yang mereka pikir beban luar biasa, ternyata nilainya naik signifikan
Tuhan tuh kalau kerja luar biasa. Dan dengan itu mereka selesaikan hutang bukan 6 tahun. Tadinya 6 tahun aja belum tentu, bahkan tidak mungkin. Tapi mereka dalam tempo 3 tahun lunas. Mereka bebas hutang, mereka mengalami kuasa, mereka terima mujizat yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Orang lain ditolong Tuhan, saudara juga ditolong Tuhan. Satu lagi. Seorang jemaat juga. Ya, dia itu kadang-kadang orang kalau menuruti hawa nafsunya nggak ada habisnya. Maunya bisnisnya maju, utang untuk bisnis, utang bisnis. Nggak tahu perhitungan salah, akhirnya kolaps. Dan mereka terikat dengan hutang di bank. Dan mereka juga terikat dengan hutang kartu kredit yang nilainya besar sekali. Bola bala didatangi debt collector, dimarahin, dimaki-maki, dipaksa-paksa untuk bayar. Tapi nggak bisa, mau gimana lagi. Sampai satu titik mereka datang di gereja kita. Mereka beribadah, mereka dengar firman Tuhan. Setiap kali hamba Tuhan menyampaikan firman, siapa mau didoakan, mereka angkat tangan, mereka terima berkat dengan iman. Mereka terimanya berkat dengan firman, cuma perkataan. Tapi mereka ngomongnya, apa artinya perkataan? Mereka nggak ngomong gitu. Mereka percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataan iman kita. Mereka terima. Dan yang luar biasa saudaraku, mujizat terjadi. Tiba-tiba debt collector yang datang ke rumah mereka untuk nagih hutang. Dijamah Tuhan, datangnya ke rumah nagih hutang. Tapi malah dia ambil keputusan bayarin hutangnya dia. Ada enggak debt collector yang bayarin hutang orang yang ditagihnya? Dibayarin hutangnya sambil ngomong gini, ya sudah kamu bayar ke saya nyicil kapan saja boleh, berapa saja boleh, tidak terbatas waktunya. Bebas. Wow, mujizat pertama terjadi. Terus gak berhenti sampai itu, berapa waktu kemudian kepala cabang banknya datang ke rumahnya juga. Tanya, coba ceritain kemarin jalan ceritanya seperti apa sampai kamu hutang, pengajuan kreditnya gimana? Terus apa yang terjadi, situasi kamu gimana? Diceritain semuanya. Saudara, kadang-kadang kita cuma cerita gitu, kita pikir wah saya pasti dimaki-maki nih, wah pasti dimarah-marahin nih. Tapi sudah tahu enggak, setelah dengar semuanya itu, kepala cabangnya ngomong gini, ya sudah Pak, kita ambil keputusan hutang Bapak lunas. Hari itu mereka bebas hutang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Mujizat siap terjadi. Siapa percaya, saudara akan terima mujizat. Angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kau ku